penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensive care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih, serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi,
Setelah itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA MUIS. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotoronken non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA MUIS, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahimah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan.
Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh Sobat Sehat Muiz pada acara Bincang Sehat Bersama Muiz atau Binar Muiz pada hari ini. Senang sekali rasanya saya Dr. Nur Fitriani dapat menemani Sobat Sehat Muiz semua pada hari ini karena binar kita hari ini itu sangat spesial. Karena kita bertepatan dengan Pain Awareness Month atau Bulan Nyeri Sedunia. Jadi, bulan nyeri sedunia atau Pain Awareness Month diperingati pada bulan September setiap tahunnya. Bulan nyeri ini dideklarasikan oleh WHA yang merupakan subseksi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan tujuan agar masyarakat lebih peduli dan mengerti mengenai nyeri. Nah, hari ini karena spesial sekali kita kedatangan 3 pembicara yang luar biasa dengan bidangnya yang sudah tidak usah diragukan lagi. Jadi untuk narasumber pertama kita ada Dr. Mariana Nurlaila, MKes SPS PIN. Beliau adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi mengenai nyeri neuropatik. Kemudian narasumber kedua kita ada Dr. Julianata Asadi, PKJ. Beliau merupakan dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Beliau akan menyampaikan materi mengenai nyeri akibat gangguan psikologis. Dan narasumber ketiga kita ada Dr. Ari Putranur, SPOT. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Beliau akan menyampaikan mengenai nyeri somatik, yaitu nyeri muskuloskeletal. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung di ruang Zoom, kita ada ruang YouTube di Diskominfo Kota Samarinda, jadi bagi yang ingin bergabung bisa segera di YouTube ya. Kemudian untuk sesi pertanyaan nanti akan kita buka pada akhir pemaparan materi. Jadi setelah narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyampaikan materi, baru kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk Sobat Sehat Muiz yang memiliki pertanyaan bisa di chat di kolom chat Zoom yang telah disediakan panitia. Nanti akan kami bacakan di akhir setelah seluruh narasumber menyampaikan materinya. Dan seperti biasa akan ada giveaway untuk 5 orang yang akan diumumkan di sesi akhir sebelum kita tutup acara pada hari ini. Jadi pastikan Sobat Sehat Muiz berpartisipasi secara aktif ya. Baik, langsung saja untuk materi pertama, kita akan memasuki sesi ilmiah mengenal nyeri neuropatik yang akan disampaikan oleh Dr. Mariana Nurlaila, MKes SPS. Sebelum memulai materi, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi nama lengkap beliau adalah Dr. Mariana Nurlaila, MKes SPS. Beliau lahir di Samarinda tanggal 5 Maret 1977. Beliau mengambil pendidikan dokter tahun 2002 di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kemudian meneruskan gelar Magister Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian mengambil spesialis saraf tahun 2015 di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Beliau pernah bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani di tahun 2002. Kemudian pernah juga bekerja di Rumah Sakit Haji Darjat Samarinda pada tahun 2003.
Kemudian dari tahun 2003 hingga 2005 beliau bekerja di Rumah Sakit Islam Samarinda. Kemudian tahun 2004 di Puskesmas Bungkuring Samarinda. Puskesmas Pasundan Samarinda juga pernah di tahun 2005. Tahun 2006 di Puskesmas Harapan Baru. 2015 hingga sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda dan Rumah Sakit Siaga Al Munawarah. Beliau juga aktif dalam organisasi tahun 2015 sampai dengan 2019. Beliau merupakan Ketua Pokdi Fungsi Luhur tahun 2019 hingga 2023. Beliau merupakan Ketua Pokdi Neuroonkologi dan anggota Pokdi Pain Fungsi Luhur. Baik, sebelum kita memulai, saya sapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Apa kabar, dok, hari ini, dok? Alhamdulillah baik. Selamat pagi buat Mbak Tite ya, dokter Tite panggilannya ya. Panggilan akrabnya ya, dok ya? Iya, oke. Baik, dokter. Hari ini akan menyampaikan materi mengenai nyeri neuropatik ya, dok ya? Iya. Baik. Kepada dokter sekitar 10 menit ya, dok. Dipersilakan, dok. Terima kasih kepada teman sejawat sekalian, juga dari pihak Rumah Sakit Muiz yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbicara ya, berbagi ilmu tentang nyeri pada kesempatan di Pain Awareness Month tahun 2022 ini. Saya akan menyampaikan tentang materi nyeri neuropatik ya. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ini bisa ya sampai ke para audiens, baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube Diskominfo ya. Di sini oke. Untuk awal ya, kita akan membahas beberapa topik sebenarnya ya. Jadi di sini yang pertama adalah tentang apa itu nyeri ya. Jadi nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan ya. Yang tidak menyenangkan. Slide-nya lanjut. Oke. Jadi nyeri berdasarkan dari ISP adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau yang digambarkan akibat kerusakan tersebut. Jadi dia suatu pengalaman yang sensorik, artinya yang bisa dirasa, dan emosional. Jadi yang bisa melibatkan terlibatan emosi. Dan itu tidak menyenangkan. Ya, jadi nyeri itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, menurut American Pain Society tahun 96 bahwa nyeri itu adalah tanda vital kelima. Jadi selain tanda vital yang lain yang kita ketahui seperti tekanan darah, ya, denyut jantung, frekuensi nafas, kemudian suhu badan. Nah, ini yang kelima adalah nyeri menurut American Pain Society. Kemudian nyeri itu adalah respon yang normal ya dari tubuh untuk menghindari kerusakan jaringan lebih lanjut. Namun, bila berlebihan akan dapat mengganggu kualitas hidup penderita. Jadi kalau kita ada merasakan nyeri itu normal sebenarnya ya. Oh, ini sakit dicubit, sakit ditabok gitu ya. Tapi kalau dia berlebihan, nah itu akan menyebabkan terganggunya kualitas hidup penderita. Di sini kita ketahui berbagai macam jenis nyeri ya. Jadi ada berdasarkan waktu itu ada dua macam. Jadi ada yang disebut nyeri akut, kemudian ada juga nyeri kronik. Disebut akut jika nyerinya itu kurang dari 3 bulan. Sedangkan kronik bila lebih dari 3 bulan. Nah, kebanyakan untuk nyeri akut itu adalah noseptik. Jadi sesuatu yang nyerinya ada lukanya, di situ juga dia nyeri. Kalau kronik, dia lukanya udah sembuh, tapi masih ada nyeri.
Untuk nyeri nosiseptik nanti akan dijelaskan oleh Dr. Ari Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang nyeri neuropatik nantinya. Oke, next. Selanjutnya berdasarkan mekanisme nyeri. Nah, nyeri ini ada yang nyeri nosiseptik, ada nyeri neuropatik, ada nyeri disfungsional, kemudian ada nyeri campuran. Yang tadi saya sebutkan, nosiseptik itu adalah nyeri di mana lukanya sedang ada, neuropatiknya sudah sembuh, kemudian ada nyerinya. Contohnya seperti nyeri habis kena herpes gitu ya, nyeri diabetik. Nah, itu lukanya tidak ada, tapi nyerinya masih ada. Ya, jadi herpesnya sudah lama, tapi dia masih mengeluh nyeri. Kemudian nyeri disfungsional. Jadi ini biasanya berkaitan dengan psikologis. Kemudian nyeri campuran. Nyeri campuran ini antara nyeri nosiseptik, nyeri neuropatik, nyeri disfungsional masuk semua. Contohnya pada kasus misalnya nyeri lutut, ya di situ ada peradangan bisa menyebabkan nyeri. Kemudian peradangan sudah sembuh, kemudian masih nyeri. Nah itu nyerinya nyeri neuropatik. Oke, next. Kemudian berdasarkan derajat nyeri. Nyeri itu ada 3 macam derajat nyerinya. Ada yang ringan, sedang, berat. Jadi kalau kita berdasarkan skala nyeri, ya ringan itu 1, yang berat itu 10. Jadi kalau kita ringan itu seperti nyeri-nyeri yang biasa, misalnya kita habis luka tergores ya, itu nyeri ringan, merasa nyeri tapi masih bisa melakukan aktivitas. Kemudian nyeri sedang itu sudah mulai terganggu, sudah mulai tidak nyaman. Jadi contohnya kalau kita seperti yang sakit kepala karena misalnya ya, kalau kita bilang sejenis migrain ya, itu kalau yang kita masih bisa aktivitas tapi sudah mulai merasa tidak nyaman, harus istirahat sebentar ya, itu sedang. Tapi kalau berat sudah tidak bisa aktivitas. Jadi betul-betul nyeri, dia benar-benar harus istirahat, merasakan tidak bisa bekerja karena nyerinya. Oke, next. Nah, di sini saya jelaskan tentang nyeri neuropatik. Jadi berdasarkan definisi ISP tadi, bahwa nyeri yang diakibat oleh penyakit disfungsi, artinya kesalahan fungsi, kemudian kerusakan atau lesi pada sistem somatosensorik, ya, jadi pada sistem perabaan, baik pada sistem saraf tepi maupun saraf pusat. Ya, nyeri neuropatik ini berdampak pada mood, pada aktivitas daily living, ya, jadi aktivitas sehari-hari, kemudian penampilan kerja, fungsi dan kualitas hidup pasien. Jadi nyeri neuropatik ini mengganggu sekali ya. Jadi pasien jadi merasa tidak nyaman untuk melakukan aktivitasnya. Oke, next. Nah, penyebab neuropati ada yang perifer, ada yang sentral tadi disebutkan. Perifer itu seperti karena infeksi, karena zat-zat beracun, ya, kemudian karena kompresi saraf, seperti pada pasien-pasien yang saraf di wajahnya kena, ya, trigeminal neuralgi. Kemudian ada karena kekurangan vitamin B12, karena penyakit diabetes, ya, DM, itu termasuk perifer. Nah, untuk yang sentral misalnya karena stroke, karena multiple sklerosis, karena trauma medula spinal, ya, karena cedera kepala, ya, kemudian epilepsi, abses itu bisul ya, tapi bisulnya di otak ya, bukan bisul di pantat ya, bisul di otak. Kemudian Parkinson yang gemetar-gemetar, kemudian siringomyelia atau siringobulbia, jadi kelainan di spine itu ya, dan bisa sampai ke otak yang pada siringobulbia. Oke, next. Bagaimana dengan penata laksanaan nyeri neuropatik? Ya, jadi di sini ada menggunakan obat-obatan, ada juga yang tidak. Jadi menggunakan obat-obatan itu disebutkan sebagai penata laksanaan secara farmakologis. Jadi menggunakan obat-obatan ya. Di sini mungkin teman-teman sejawat di bidang medik tahu kita biasa menggunakan pregabalin, gabapentin, duloxetin ya, amitrip ya, carbamazepin. Kemudian untuk pereda nyeri invasif, nah dengan IPM ya, IPM Interventional Pain Management atau bahasa Indonesianya manajemen intervensi nyeri. Jadi di sini kita bisa melakukan injeksi pada trigger point, pada titik nyeri ya, menggunakan obat-obatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah modifier tingkah laku atau terapi fisik. Jadi contohnya fisioterapi ya. Kemudian terapi bedah,
Itu pada kasus-kasus trigeminal neuralgi yang tadi pada nyeri di sisi wajah, itu dengan microvascular decompression, ya, jadi dengan operasi. Nah, kemudian terapi lain misalnya dengan head and cold terapi, jadi terapi panas, terapi dingin, ya, pada kasus-kasus nyeri. Kemudian terapi non farmakologis dengan kasus tertentu pada pasien diabetes itu bisa dengan diet tinggi serat, ya, rendah lemak, minum susu, tapi susunya rendah gula, ya. Kemudian yogatnya juga yang original, yang plain, ya. Kemudian sayur, buah-buah pilihan yang aman untuk penyakit diabetes. Kemudian aerobik dan yoga. Next. Nah, kita sebutkan farmakoterapi yang rasional untuk nyeri itu seperti apa, ya. Jadi ada standarnya. Satu, efek sampingnya minimal. Jadi artinya diusahakan efek sampingnya sangat kecil, gitu ya. Kemudian kemudahan untuk digunakan secara mandiri. Artinya pasien itu mudah menggunakan obatnya, ya. Jadi misalnya dia diminum sekali gitu, ya. Nah, kalau bisa sekali aja, once daily, ya. Tidak mesti berulang-ulang, misalnya tiap 2 jam, tiap 3 jam. Nah, itu kan merepotkan. Kemudian risiko minimal untuk penggunaan jangka panjang. Nah, jadi kalau dia diminum dalam jangka waktu yang agak lama, itu tidak terlalu mengganggu, ya, misalnya menyebabkan pendarahan atau bagaimana, ya, itu diusahakan tidak ada. Kemudian onset cepat dan long acting. Maksudnya onset cepat itu begitu diminum tidak lama langsung membuahkan hasil. Jadi misalnya kalau dia minum anti nyeri, terus mungkin nggak sampai sejam udah hilang nyerinya, gitu ya. Dan dia bisa untuk long acting, dia bisa kalau bisa sepanjang hari, tadi once daily. Jadi minumnya cukup sekali tapi bisa mengcover 24 jam misalnya begitu, ya. Atau ada beberapa obat itu yang ditempel sekali tempel bisa untuk 3 hari, ada juga begitu, ya. Kemudian aman dikombinasi dengan terapi lainnya. Jadi obat-obat ini misalnya pasien itu menggunakan obat yang lain, misalnya obat tekanan, obat diabetes, itu tidak bermasalah. Artinya aman dikombinasi. Next. Nah, ini ada beberapa mitos tentang nyeri yang sering beredar di lapangan, ya. Bahwa obat anti nyeri itu adalah cocok untuk semua nyeri, ya, termasuk nyeri kronik. Padahal, ya, obat antiinflamasi yang di pasaran itu mungkin sering dengar, ya, diklofenak, piroxicam, itu hanya untuk nyeri nociceptik, ya. Jadi hanya nyeri yang saat itu ada. Tapi untuk nyeri kronik itu justru yang direkomendasikan adalah antidepresan dan antikonvulsan. Nah, memang kalau untuk sudah begini harus ke spesialis, ya. Ranahnya udah ranah spesialis karena persepannya pun harus oleh dokter spesialis. Jadi kalau untuk teman-teman di fase 1, ya, itu teman-teman GP itu bisa menggunakan nyeri nociceptiknya itu untuk obat-obatan yang antiinflamasi non steroid, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya diklofenak, piroxicam, itu boleh. Nah, untuk nyeri kronik tidak mau kan tadi sebutkan setelah 3 bulan. Artinya pasien ini udah 3 bulan nggak ada perubahan nih. Artinya ya dia memang harus ke spesialistik karena dalam 3 bulan tidak ada perbaikan, ya. Oke, next. Kemudian jika seorang pasien menggunakan opioid dalam jangka panjang maka akan terjadi kecanduan. Oh, mungkin nanti sekalian nanti hubungannya dengan dokter Dede, ya, kejiwaan. Bahwa penggunaan opioid itu untuk membantu supaya bisa berfungsi normal, ya. Jadi digunakan bila perlu saja. Kemudian penghentiannya tidak boleh secara mendadak. Makanya kita tidak resepkan dalam jangka waktu yang lama. Kadang-kadang pasien ngotot. Kenapa dok nggak dikasih 30 hari, ya? Nah, jadi di situ ada efek samping gejala putus obat jika dihentikan tiba-tiba. Jadi opioid yang sering kita gunakan contohnya tramadol, fentanyl. Oke, next. Kemudian tirah baring bed rest selama 3-4 minggu untuk nyeri punggung. Nah, ini nanti juga kaitannya dengan dokter Ari, ya. Apakah harus selama itu orang itu baring gitu, ya? Nah, itu beresiko, ya, beresiko menyebabkan sakit paru-paru, menyebabkan osteoporosis, ya. Jadi tirah baring itu direkomendasikan tidak lebih dari 3 hari jika ada nyeri akut, ya. Kemudian itu disarankan bila, ya, jadi tirah baring bed rest itu bila ada tanda-tanda bahaya.
ya, atau stabilitas tulangnya terganggu. Jadi tanda bahaya tuh misalnya habis kecelakaan takut tambah rusak, tambah apa patahnya jadi lebih parah ya. Kemudian ada gangguan kencing, gangguan BAB ya. Jadi itu ada beberapa tanda bahaya, bisa bed rest, tapi dengan rekomendasi dari dokter yang merawat. Oke, next. Yang keempat, apakah perlu pemeriksaan ronsen dan MRI ya untuk mendiagnosa nyeri kronik? Nah, jadi pemeriksaan itu hanya diminta untuk mendukung diagnosa klinis, bukan mengobati hasil pemeriksaan. Jadi sering pasien itu kan datang, dok saya minta di ronsen, dok saya minta di MRI. Nah, itu dilihat dulu ya, kita butuhnya untuk apa. Jadi pasien ya justru nih, misalnya ada pasien datang, dok ini saya ini HMT nih, berarti ada keluhan nyeri nggak? Kalau nggak ada, ngapain diobatin kan gitu ya. Jadi tidak perlu mengobati hasil pemeriksaan. Kita mengobati klinis. Ada keluhan, kita manajemen gitu ya. Jadi tidak semua harus di ronsen, tidak semua harus di MRI. Oke, next. Kemudian MRI tulang belakang, tumbosakral harus dilakukan jika ada pasien dengan nyeri punggung bawah akut. Nah ini tadi juga kaitannya. Jadi sering pasien itu datang ya, baru sakit 3 hari minta MRI misalnya gitu ya. Nah, kemudian baru sakit istilahnya belum mencapai 3 bulan ya, atau tidak ada tanda-tanda red flags ya itu tadi, itu nggak perlu ya, nggak perlu. Sudah disebutkan 70-90% pasien itu pulih dari nyeri punggung akut, artinya kurang dari 3 bulan nyeri kronik dalam waktu 2-4 minggu sejak onset. Jadi sejak dia sakit ini ya, jadi sampai 4 minggu ke depan itu akan membaik dengan terapi konservatif tanpa refleks ya. Jadi tidak ada tanda bahaya, itu sampai 4 bulan bisa sembuh dengan konservatif. Artinya dengan obat, dengan fisioterapi, dengan lifestyle itu bisa. Ya, cuman kita memang harus komunikasi ke pasien karena si pasien ini kebanyakan malas untuk apa ya, untuk bergerak istilahnya, untuk latihan ya. Kebanyakan maunya minum obat langsung sembuh gitu ya. Minum obat sekali sembuh selamanya gitu ya, nggak bisa ya. Sering begitu ya dok ya. Jadi kalau bisa minum obat sekali sembuh untuk seumur hidup gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apakah perlu menggunakan sabuk atau korset tumbosakral untuk mengurangi rasa sakit? Nah, sabuk atau korset ini sebenarnya sudah tidak rekomendasikan lagi ya. Jadi penggunaan ini yang jangka waktu yang panjang itu justru menyebabkan penurunan kondisi otot lumbal dan pelemahan otot paraspinal. Jadi ototnya menjadi malas karena selalu dibantu kan sama korset. Jadi dia jadi malas, tidak mau berusaha sendiri. Nah, jadi kita tidak perlu, kecuali memang pada kasus-kasus post operasi ya dok ya, kita harus menggunakan untuk menjaga stabilitas tulang belakangnya. Tapi itu pun ada masanya, tidak seumur hidup. Oke, next. Operasi diindikasikan apabila ada tonjolan atau prolaps ya pada MRI pasien dengan nyeri punggung. Nah, ini tadi yang disebutkan ya. Kalau tidak ada keluhan, ngapain dioperasi kan gitu ya. Kadang-kadang kita iseng juga kan, ikut-ikutan MRI, terus langsung panik gitu kan, panik attack. Wah, saya ada ini, harus operasi, ada ini dok, ada ini dok. Padahal nggak ada keluhan gitu ya. Itu mungkin nanti dokter Dede bisa menjelaskan. Ya, jadi tidak perlu dioperasi jika tidak ada refleks. Bukan begitu ya, dokter Ari ya? Oke, next. Nah, ini sebagai kesimpulan terakhir bahwa kita perlu ya penegakan diagnosa nyeri neuropatik ya. Jadi diketahui lagi bahwa nyeri neuropatik adalah nyeri yang jika lebih dari 3 bulan ya, kurang dari 3 bulan itu kebanyakan kasusnya nociceptic ya. Kemudian perlunya manajemen nyeri yang baik yang akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi tadi 70-90% nyeri punggung akut itu bisa membaik ya dalam 2-4 minggu sejak onset kejadian jika diterapi konservatif dengan baik ya, dengan tepat. Kemudian tidak mudah percaya dengan mitos ya. Jadi kan semua pasien tadi, oh nanti saya kecanduan dok, nanti saya ini dok, nanti itu dok. Nah gitu. Kita memang harus mengedukasi terutama teman-teman di lapangan, CP,
mungkin bisa membantu ya untuk terapi konservatif sebelum dirujuk ke rumah sakit. Jadi perlu ditekankan bahwa nyeri punggung akut tadi ya 90% itu bisa membaik dengan terapi konservatif jika dilakukan dengan benar, dan edukasi memang harus. Sekarang banyak YouTube ya. Jadi banyak link-link yang kita bisa buka, klik senam punggung sakit, saya sering kasih tahu pasien begitu. Lihat aja di situ, ikuti di situ ya. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kembalinya saya kembalikan lagi ke Dr. Gite. Terima kasih Dokter Mariana. Jadi tadi itu yang paling terakhir tuh ya Dok, yang penting jangan percaya mitos ya Dok ya. Rata-rata pasien kita itu mitos banget tuh. Percaya semua apa yang tetangga bilang, percaya gitu ya. Ya, Dok ya. betul. Padahal nggak semua penyakit harus kita concern ya Dok ya. Ya, betul. Nah, baiklah, kita akan masuk ke sesi materi kedua. Ini agak sudah menyerempet sedikit tadi ya. Nyeri akibat gangguan psikologis. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Julianata Asadi, SPKJ. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Jadi nama beliau adalah Dr. Julianata Asadi, SPKJ. Beliau lahir di Tanah Grogot 7 Juli 1985. Beliau mengambil gelar dokter tahun 2009 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mengambil gelar SPKJ-nya tahun 2021 ya Dok di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dan saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz. Saya sapa terlebih dahulu dokter, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini Dok? Alhamdulillah baik. Ya Dok, jadi polinya beliau ini adalah salah satu poli yang baru ya Dok ya di Rumah Sakit Muiz. Jadi sebelumnya kan kita belum ada ya Dok ya sebenarnya ya dokter jiwa. Nah, beliau ini datang memberikan harapan dengan poli baru, poli jiwanya ya Dok ya. Baik Dok, langsung saja Dok ya tanpa berlama-lama saya serahkan sekitar 10 menit Dok. Baik. Persilakan. Baik, Bapak Ibu pemirsa webinar yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, saya dari bagian kejiwaan atau dari bagian psikiatri akan melanjutkan paparan mengenai nyeri ya. Jadi yang kita ketahui bahwa nyeri itu tadi dijelaskan oleh Dr. Mariana sebelumnya, bahwa nyeri itu ada nyeri nociceptif ya. Jadi memang di sana ada memang sebab kerusakan jaringan yang nyata di sana. Kemudian juga ada nyeri neurologik ya, nyeri yang disebabkan oleh karena ada gangguan pada kondisi sarafnya. Mungkin tidak ada luka, tapi di sana ada sensasi nyeri yang ditimbulkan oleh akibat gangguan pada kondisi saraf. Tetapi ternyata kita tahu bahwa rupanya nyeri juga bisa disebabkan oleh kondisi psikologis ya. Jadi tidak ada luka di sana, tidak ada pula kelainan saraf di sana, tetapi ternyata di latar belakangnya oleh tekanan stres ya, permasalahan-permasalahan kehidupan yang akhirnya muncul ke permukaan dalam bentuk sensasi-sensasi nyeri yang nyata. Baik, kita mulai dari slide pertama barangkali. Next. Baik, sepertinya ini sudah dijelaskan tadi ya mengenai definisi nyeri. Saya kira tidak terlalu banyak berbeda. Dilanjutkan dengan slide selanjutnya. Baik, tadi ada nyeri akut ya, dan juga ada nyeri kronis, di mana kita tahu nyeri kronis itu berlangsung 6 bulan. Sedangkan kalau di dalam proses kejiwaan kita sebut akut itu di bawah 6 bulan dan kronis di atas 6 bulan. Lanjut. Ini tadi ya seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, ada nyeri nociceptif, nyeri neuropatik, dan psikogenik. Kita akan berfokus pada nyeri yang disebabkan oleh karena masalah psikis, masalah kejiwaan. Next. Baik. Gangguan nyeri akibat psikologis. Gejala utama adalah nyeri pada satu tempat atau lebih yang tidak dapat dimasukkan secara penuh sebagai kondisi medik non-psikiatrik maupun neurologik. Dan itu berkaitan dengan penderitaan emosional dan hendaya dalam fungsi kehidupan. Disebut juga dengan gangguan nyeri somatoform atau nyeri psikogenik atau idiopatik atau atipikal. Berbagai sirkuit dalam otak yang terlibat emosi, misalnya sistem limbik,
itu mempengaruhi jara sensorik, sehingga rasa nyeri yang dialami pasien itu bersifat nyata dan bukan pura-pura. Jadi mungkin ini penting bagi Bapak Ibu pemirsa webinar ya, atau teman-teman sejawat di layanan primer, bahwa seringkali kita didatangi oleh pasien ke layanan kesehatan dengan keluhan nyeri yang ini udah diobatin kok nggak sembuh-sembuh. Mungkin ini perasaannya dia saja atau ini cengeng. Ya itu tuh stigma yang sebenarnya dirasakan sendiri benar-benar nyata oleh pasien walaupun sebabnya adalah psikologik ya. Tetapi karena terlibat secara sistem limbik, apa yang dia rasakan itu sungguh nyata. Benar-benar nyeri dia rasakan walaupun sebabnya adalah secara psikologik. Nah, ini penting buat teman-teman kita pahami bahwa kita harus menghargai apa yang dia rasakan. Kalau memang nyeri, memang itu sungguh nyeri, walaupun sifatnya adalah basicnya psikologis. Next. Seberapa sering kejadian nyeri ini, nyeri psikologik ini? Yang pertama, lebih banyak pada wanita, puncak awitannya pada usia sekitar 40-50-an, kemudian juga sering pada pekerja-pekerja berat, bukan cuma sekedar beratnya dalam arti berat mengangkat batu, mengangkat beban-beban seperti itu, tapi juga berat dalam sisi stresornya ya. Jadi menjadi beban pikiran. Kemudian faktor keturunan. Ini secara biologis maupun secara psikodinamik. Jadi artinya kecenderungan seseorang untuk menjadikan gejala-gejala tubuhnya sebagai bentuk simbolisasi tentang isi pikiran dan perasaannya itu diturunkan secara pola asuh ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada orang tua, ibunya, bapaknya, misalnya ibunya nyuruh anaknya, ayo mandi misalnya, cepat mandi, terus anaknya bandel tidak mau mandi, ibunya terus tiba-tiba merasakan pusing, gelap, terus pingsan di depan anaknya karena anaknya tidak nurut. Anak ini akan belajar bahwa dia bisa menjadikan somatisme atau tubuh itu sebagai simbolisasi bagaimana dia berekspresi terhadap orang lain. Dan akhirnya di masa dewasa, dimarahin bosnya pingsan di tempat kerja, tidak lulus, nangis, langsung masuk rumah sakit, diputusin pacarnya, langsung diopnam ya. Itu yang dia rasakan benar, sensasi macam-macam, sesak napas dan lain-lain. Tapi rupanya itu jauh melampaui pola asuhnya di masa lalunya. Dia bertemu dengan orang-orang positif, bertemu dengan pola asuh yang seperti ini. Sehingga akhirnya jadilah dia di masa dewasanya menjadi orang yang menjadikan gejala-gejala tubuhnya sebagai ekspresi dari tekanan-tekanan emosionalnya. Lanjut. Ini tadi penyebabnya ya. Pertama faktor psikodinamik. Itu ekspresi konflik intrasikis secara simbolik melalui tubuhnya. Contohnya pada alexitimia. Alexitimia itu orang yang nggak bisa ngungkapin perasaannya. Jadi lebih banyak dipendam terus. Ada masalah dipendam, nggak mau ngomong. Emang dari dulunya seperti itu. Akhirnya luka emosional dianggap suatu kelemahan. Dia malu ngomong ke orang-orang. Cengeng gitu aja harus curhat. Ya. Akhirnya tekanan lingkungan itu menyebabkan malu untuk menyampaikan isi perasaan sendiri. Dipendam. Ya. Nah ini bisa muncul ke permukaan dalam sensasi somatik tadi. Nah ini memindahkan masalah hidupnya, tubuh sendiri, displacement ya. Kemudian kemarahan yang dipendam tadi direpresi oleh dia. Nah nyeri juga merupakan cara memperoleh cinta, hukuman terhadap kesalahan menebus rasa bersalah. Jadi perasaan diri jahat dan pantas menerima ini. Jadi dulu pernah punya salah, barangkali dengan pasangan hidupnya atau dengan anaknya. Lalu sekarang sering mengalami sakit kepala berulang. Jadi rupanya setelah ditelusuri dengan psikodinamik, ketemu suatu kesalahan yang tidak terampunkan oleh diri dia. Jadi kayak ini sepertinya memang sudah dosa saya harus mengidap ini, sakit kepala tidak sembuh-sembuh ini. Ya. Jadi ada itu, jadi itunya akan kita telusuri, kita kembali ke masa lalunya, kita rekonstruksi istilahnya. Dan dengan begitu dia akan bisa perlahan-lahan menghilangkan nyeri itu sendiri. Next. Kemudian faktor perilaku. Ada nyeri yang akan diperkuat apabila dihargai. Lalu ada juga nyerinya dihambat apabila diabaikan. Jadi kalau misalnya dia, aduh aku pusing nih, ya ampun kamu sebaiknya istirahat saja ya, nggak usah ikut ya. Malah makin jadi dia biasanya nyerinya karena dihargai. Ada juga yang apabila dia makin nyeri, tapi tidak ada lingkungan yang memberikan respon kepada dia, biasanya akan membaik sendiri. Kemudian nih contoh nyeri sedang menjadi nyeri berat ketika ada yang mencemaskannya, memberikan keuntungan finansial ya. Kemudian keluhan itu berhasil dipakai untuk menghindari aktivitas yang tak diinginkan. Ini saya ingin katakan bahwa ini bukan gangguan yang dibuat-buat atau tadi berpura-pura, bukan ya. Tapi dia memanfaatkan rasa nyerinya itu untuk dihargai orang lain ya, atau barangkali mendapatkan posisi yang penting di tempat dia bekerja misalnya.
Udah ikut di lapangan deh, karena saya punya penyakit nyeri ini, jadi saya ditempatkan di tempat yang dingin saja, yang adem saja misalnya. Dia sering menggunakan itu. Next. Kemudian faktor interpersonal, ya, sarana manipulasi dan memperoleh keuntungan dalam hubungan interpersonal. Contohnya memastikan kesetiaan anggota keluarga, ya, atau menjaga stabilitas perkawinan yang rapuh. Jadi kenapa istri ini kok sakit mahnya nggak sembuh-sembuh? Kenapa istri ini sakit pinggangnya nggak sembuh-sembuh? Oh ternyata dia ada upaya untuk menjaga kesetiaan suaminya terhadap dia. Ada upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya yang mungkin hampir retak. Jadi dia pikir kalau saya mengidap ini tuh kelihatannya orang-orang akan patuh dengan saya, akan setia terus dengan saya. Jadi dia menjadikan nyerinya itu sebagai alam bawah sadarnya, mengangkat nyeri itu sebagai bagian dari itu. Lanjut. Baik. Gambaran klinisnya seperti apa itu nyeri psikogenik? Ya sifatnya heterogen, macam-macam tuh, ada nyeri pinggang bawah, sakit kepala, nyeri pada wajah, nyeri panggul kronis dan lainnya. Untuk menegakkan diagnosanya harus ada faktor psikologis yang bermakna. Jadi artinya memang ada permasalahan dalam hidupnya, apakah itu tekanan finansial, masalah KDRT, ya, masalah dengan anaknya dan lain-lain. Kemudian riwayat panjang, berobat ke banyak dokter nih, tindakan medis dan pembedahan, minta banyak obat, mendesak untuk dilakukan operasi, datang-datang dok saya mau MRI, dok datang-datang saya mau periksa ini, kemana-mana, udah keliling dia. Dan dia terokupasi dengan rasa nyeri, ya. Nah, ini merupakan bagian dari sumber kesengsaraannya. Dan menyangkal sebab lain sebagai penyebab emosinya. Enggak, pokoknya penyebab saya memang saya sakitnya gini. Kemudian ini terjadi pada 25-50% kasus, ya. Gangguan distimia itu pada 60-100%. Lanjut. Rumah terlengkap kelompok terbesarnya untuk penyakit ini disebut sebagai gangguan somatoform. Di situ ciri-ciri utamanya adalah keluhan-keluhan gejala fisik yang berulang-ulang disertai pemeriksaan medik, meskipun sudah berkali-kali terbukti hasilnya negatif dan juga sudah dijelaskan oleh dokternya bahwa tidak ditemukan kelainan yang menjadi dasar keluhannya. 2. Tidak adanya saling pengertian antara dokter dan pasien mengenai kemungkinan penyebab keluhan-keluhannya menimbulkan frustasi dan kekecewaan pada kedua belah pihak. Dokternya nggak bagus itu, saya kasih obat nggak sembuh-sembuh juga, ganti lagi dokter lain, enggak juga itu dokternya tuh nggak teliti. Padahal sebenarnya permasalahannya adalah pada masalah psikis, ya, pada kejiwaan itu sendiri. Nah ini akhirnya tidak ada pengertian dan antara keduanya menimbulkan konflik dan biasanya kekecewaan. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk lebih rincinya, lebih detailnya itu terbagi lagi, terpecah-pecah dalam beberapa sub lagi, ya. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah F454, gangguan nyeri somatoform menetap. Kalau yang lainnya, gangguan somatisasi, itu keluhan-keluhan seperti ada nyeri lambung, ya. Kemudian hari ini dia bilang dia kena MAH, minggu depan dia bilang dia kena COVID, minggu depan lagi dia bilang dia sakit pinggang bawah. Kemudian yang berikutnya gangguan somatoform tak terinci, itu menyerupai yang di atas. Ada lagi yang namanya gangguan hipokondrik. Dia yakin bahwa dirinya mengidap suatu penyakit serius. Datang EKG ke dokter jantung bilang nggak apa-apa. Enggak, ini sakit jantung ini. Periksa lagi dia ke dokter jantung yang ada di Surabaya, di Jakarta. Cari terus ke tempat-tempat yang menurut dia lebih baik. Tapi semua dokter jantung mengatakan jantungnya nggak apa-apa. Tapi tetap yakin dokternya itu pasti melewatkan sesuatu. Itu adalah gangguan hipokondrik. Kemudian gangguan otonomik somatoform itu yang seperti ada wajah terasa panas, kemudian ada jantung berdebar-debar, keringat dingin dan lain-lain, ya. Yang jadi fokus perhatian kita adalah yang masalah nyeri somatoform. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagian-bagian tadi yang detail yang lain itu juga ada nyerinya juga. Tapi biasanya gangguan nyeri somatoform menetap ini hanya nyerinya saja yang mengganggu luar biasa. Lanjut. Pengobatannya, yang pertama melibatkan rehabilitasi biasanya. Dan obat penghilang nyeri itu biasanya tidak terlalu banyak membantu. Dikasih, sembuh, kambuh lagi. Kasih, kambuh lagi. Gitu berulang-ulang. Dan dirujuk untuk ke bagian psikiater biasanya untuk mendapatkan antidepresan, ya. Dan ada terapi yang disebut sebagai cognitive behavioral therapy. Jadi biasanya orang-orang yang mengidap suatu kondisi kejiwaan itu ada yang namanya cognitive error. Dia meyakini sesuatu yang sebenarnya secara logika salah, tetapi kita bantu dia menggunakan kognitifnya dia sendiri. Apakah benar nyeri yang kamu rasakan itu berhubungan dengan kalau kamu misalnya pagi-pagi kena udara dingin, nyeri pinggangnya lebih berat. Oh iya benar, kata siapa seperti itu? Tetangga saya bilang bahwa neneknya juga begitu. Kenapa? Hubungannya apa dengan neneknya? Nah, dia mulai mikir tuh. Di situ kita mencoba untuk mendispute bahwa apa yang dia pikirkan ternyata bertentangan dengan realita.
Akhirnya dia belajar bahwa iya juga ya, ternyata nyeri saya itu nggak ada hubungannya juga dengan itu. Perlahan-lahan alam bawah sadarnya akan menekan rasa nyeri itu sendiri menjadi lebih baik. Next. Saya kira demikian paparan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Dan kita lanjutkan barangkali. Saya kembalikan dulu dengan moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Dokter Julian atas ilmunya. Ini menarik sekali ya dok ya. Karena milenial sekarang kan sering bilang dok yang sakit tidak berdarah. Nah ini kayaknya ini nih dok. Di sini masuknya kayaknya ya dok ya. Baik, terima kasih dokter. Ini sudah mulai masuk beberapa pertanyaan, tapi kita simpan dulu. Kita lanjut ke materi ketiga. Sobat Sehat Muis masih semangat ya, karena ini yang terakhir ini yang sering banget kita temui ya, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah mbah-mbah. Nah ini cocok ini ya. Selanjutnya ini kita akan memasuki sesi ilmiah ketiga, ini mengenal nyeri somatik, nyeri muskuloskeletal. Nah ini akan disampaikan oleh Dr. Ari Putranur, SPOT. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi nama lengkap beliau adalah Dr. Ari Putranur, SPOT. Beliau lahir di Bontang, 10 Maret 1989. Beliau mengambil gelar dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di tahun 2010 dan mengambil spesialis ortopedi di tahun 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada juga. Dan saat ini beliau bekerja di Poli Ortopedi dan Traumatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz. Sebelumnya saya sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Pagi, dok. Apa kabar, dok, hari ini? Ya, jadi saya sering banget kalau jaga konsulnya ke beliau tuh sering sekali ya, dok ya. Baik, dok, tanpa berlama-lama langsung saja, dok. Waktunya mungkin sekitar 10 menit, dok ya. Dipersilakan. Hari ini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang nyeri muskuloskeletal. Mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Julian dan Dr. Mariana tentang nyeri. Saya coba jelasin sisa-sisanya ya. Slide. Nah, untuk tahu pertama kali tentang nyeri, kita harus tahu itu nyeri ya. Kalau saya search di Google semalam, pain, nyeri, yang muncul ini. Ya. Jadi pain itu adalah anggota dari Akatsuki yang berasal dari klan Uchiha. Saya juga agak bingung kenapa kok yang muncul itu. Apa benar pain itu? Slide. Nah, saya coba bantu jelaskan. Nyeri ada dua macam. Yang pertama somatogenik dan psikogenik. Tadi psikogenik mungkin sudah dibahas sama Dr. Julian. Yang somatogenik saya akan coba rinci lebih detail. Next slide. Ya, jadi dari pengertiannya, pain atau nyeri, ada banyak sekali yang mencoba menjelaskan tentang nyeri. Jadi definisinya bisa banyak. Tapi dari sebagian besar yang saya ambil, yang pertama pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan. Yang kedua fenomena tidak menyenangkan yang tersusun dan pengalaman sensorik terkait waktu, ruang, intensitas, emosi, kognisi, dan motivasi. Yang ketiga fenomena tidak menyenangkan yang unik bagi masing-masing individu yang tidak dapat dijelaskan, diidentifikasi, atau diukur oleh orang lain. Jadi semuanya memiliki kesamaan yaitu tidak menyenangkan. Next slide. Jadi kalau ada yang ngomong love is pain, apa betul cinta itu tidak menyenangkan, itu berarti ada yang salah dengan cinta Anda. Next slide. Klasifikasi nyeri tadi sudah dijelaskan, ada durasi, lokasi, intensitas, etiologi. Saya langsung skip ke etiologi ya, berdasarkan nyeri. Di sini tadi ada nociceptif sama neuropatik. Untuk nyeri nociceptif itu adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan. Ada kerusakan di bagian dari tubuh kita. Bisa dibagi menjadi somatik dan visceral. Somatik akan saya jelaskan setelah ini. Kalau untuk visceral berarti kerusakannya berada di bagian organ dalam. Di situ kita mengenal ada namanya revert pain atau nyeri alih. Jadi kerusakannya di organ dalam, tapi muncul nyerinya di
tempat yang berbeda sebagai peralihan dari nyerinya itu. Next, untuk nyeri somatik. Apa itu nyeri somatik? Nyeri yang muncul dari kulit, otot, tulang, atau jaringan ikat. Ini di sebelah kanan ada banyak gambaran nyeri, kita bisa coba identifikasi yang nyeri somatik. Apakah yang pertama sakit kepala nyeri somatik? Belum tentu. Yang kedua nyeri lambung, jelas bukan nyeri somatik karena termasuk dalam nyeri visceral, organ dalam ya. Terus habis itu yang lain-lainnya nanti bisa dijadikan PR. Next slide. Terus ini saya akan perlihatkan bagaimana nyeri itu bisa muncul, mekanisme nyeri itu bisa muncul. Tapi gambarnya agak ribet, jadi saya skip. Saya punya gambar yang lebih simpel. Next slide. Nah, ini gambar yang lebih simpel. Tapi ini masih terlalu ribet. Next slide. Nah, ini dia. Pokoknya kena ada sesuatu yang luka, sakit. Sudah itu aja. Next slide. Langsung ke yang akan saya bahas, nyeri muskuloskeletal. Nyeri muskuloskeletal itu adalah nyeri yang melibatkan tulang, sendi, ligamen, otot, atau tendon. Sering yang dibilang no pain, no gain di anak-anak fitnessan ya. Bener ya tapi ya. Next. Nah, kita mulai dari nyeri tulang. Banyak banget yang bisa nyebabin nyeri tulang, tapi saya ambil 4 kasus yang paling sering ya. Yang paling sering menyebabkan nyeri tulang. Yang pertama jelas patah tulang, seperti di gambar paling kiri atas. Patah tulang jelas nyeri karena ada sensor nyeri yang letaknya di pembungkus tulang, di periosteum. Ketika tulang itu patah, pembungkus tulangnya robek, maka sensornya tertrigger, terangsang untuk menimbulkan rasa nyeri. Terus yang kedua ada infeksi. Infeksi juga bisa menimbulkan nyeri. Terus infeksi seperti di gambar yang kiri bawah ya, gambarannya demam, bagian yang terkena infeksi hangat, terus ada kemerahan, bengkak, dan lain-lain. Terus yang gambar sebelah kanan atas itu tumor, jangan pernah dilupakan, tumor tulang merupakan salah satu penyebab nyeri yang sangat hebat nyerinya. Biasanya kalau dari skala nyeri, nyerinya 10, kira-kira gitu. Nyeri sekali. Gambarannya kalau untuk sudah kondisi lanjut, jelas bengkak besar seperti itu. Tapi kalau kondisinya masih awal-awal, mungkin samar ya, nggak kelihatan. Terus yang terakhir, yang paling kanan bawah, ini yang paling sering terskip, padahal merupakan salah satu penyebab nyeri yang sangat sering, terutama pada orang tua, yaitu osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi pengeroposan tulang itu juga menyebabkan nyeri pada orang tua. Kalau sudah muncul linu-linu, belum tentu sendinya yang nyeri, bisa juga tulangnya keropos, terus menyebabkan nyeri. Berikutnya. Terus nyeri otot dan tendon, ini saya jadikan satu ya. Otot, semua sudah tahu otot itu apa, kalau dibelah ada yang merah-merah, itu otot. Sedangkan tendon adalah penghubung antara otot dengan tempat dia menempelnya. Gambarannya biasanya khas nyerinya itu terlokalisasi. Jadi nyerinya ya biasanya cuman di lokasi otot yang cedera. Terus penyebab nyeri otot apa? Yang paling sering ya cedera, jelas. Gambarannya kaku, lemah, nyeri saat bergerak, dan untuk gerakan terbatas tapi tidak terkait dengan sendi. Jadi sendinya tidak terasa nyeri tapi gerakannya terbatas, berarti cederanya kemungkinan besar lebih ke arah otot. Penyebabnya paling sering adalah overuse, pemakaian yang berulang-ulang, sering, berat, terus ada tarikan, regangan. Jadi kalau orang bilang ototnya ketarik, nah itu benar juga, itu nyeri. Terus yang terakhir cedera. Cedera ini bisa berarti benturan ya. Nah, ada 3 grade. Yang pertama minor, yang kedua parsial, robekan parsial, yang ketiga komplit, robek yang komplit. Next slide. Terus habis itu yang berikutnya lagi nyeri sendi. Ini kayaknya slide-nya ketukar. Coba lanjut lagi. Oh enggak, bener. Kembali. Maaf. Back ke slide sebelumnya. Nah, ini nyeri sendi ya. Nyeri sendi penyebabnya
ada dua gambaran, ada dua bagian besar. Yang pertama terkait peradangan pada sendi, yang kedua tidak terkait peradangan pada sendi. Yang terkait peradangan pada sendi, gambaran yang paling sering muncul adalah osteoartritis atau rematik atau spondyloartritis, itu nyeri pada tulang belakang biasanya. Yang ketiga adalah nyeri inflamasi peradangan sendi, tapi terkait infeksi. Biasanya viral, karena virus, bukan karena TikTok. Terus yang terakhir, ada yang tidak terkait dengan peradangan sendi, gambarannya bisa fibromialgia, nama penyakitnya, hemarthrosis, penumpukan darah di sendi. Yang ketiga ada hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid menyebabkan nyeri pada sendi. Terus yang terakhir depresi, seperti yang dijelaskan Dr. Julian tadi, kadang manifestasinya nyeri-nyeri sendi dan seperti itu. Next slide. Saya bahas yang paling sering ya. Paling sering itu OA atau di sini atau nama kerennya osteoartritis, nama sininya pengapuran ya. Dibagi menjadi 4 grade. Ini paling sering pada orang tua, wanita dengan mohon maaf kelebihan berat badan. Itu bisa dibagi menjadi 4 grade. Yang pertama itu kerusakannya minor lah, nyaris tidak terlihat pada gambaran ronsen, biasanya hanya bisa dilihat pada gambaran MRI. Yang kedua, ringan ini sudah mulai ada penyempitan dalam jarak sendinya, jadi sendinya menyempit, terus disertai lapisan sendi yang mulai terkelupas, sudah mulai muncul pengeroposan pada beberapa bagian tulangnya. Yang ketiga, jaraknya semakin menyempit, permukaannya semakin banyak terkelupas, dan sudah disertai dengan osteofit atau tulang-tulang tumbuh. Sedangkan yang keempat sudah disertai dengan deformitas, jadi perubahan bentuk. Biasanya terapinya yang 1, 2, 3 bisa dicoba dengan konservatif, sedangkan yang konservatif itu tanpa tindakan operasi, sedangkan yang terakhir yang keempat biasanya dengan tindakan operasi. Lanjut, slide berikutnya. Nah, terus habis itu ada nyeri ligamen. Nyeri ligamen ini kurang lebih sama nyeri pada otot atau tendon tadi ya. Tapi bedanya ligamen ini merupakan struktur yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Biasa muncul nyerinya karena apa? Jelas karena robekan. Ini istilah kerennya adalah terkilir. Jadi terkilir itu bisa dibagi menjadi 3 grade, 1, 2, dan 3, sama persis seperti yang tadi. Grade 1 kerusakannya minor, grade 2 belum putus total, grade 3 putus total. Next. Terus apa yang harus kita lakukan untuk nyeri yang paling sering muncul ini? Nah, yang bisa kita lakukan, kita ingat itu Pak Polisi India. Pak Polisi India, polis. Jadi polis itu merupakan singkatan. Next slide biar lebih gampang kita lihatnya. Yang pertama adalah protect ya, P, protect. Jadi bagian yang cedera, bagian yang terasa nyeri diproteksi. Diproteksi itu untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Yang nomor 2, OL-nya itu optimal loading. Jadi setelah ini saya sarankan setelah pemeriksaan ya. Jadi setelah berkonsultasi dengan dokter, setelah pemeriksaan ronsen dan lain-lain, kalau memungkinkan optimal loading. Jadi segera setelahnya mobilisasi, bergerak, dipakai aktivitas, daripada nantinya dia jadi kaku, malah akan semakin lama sakitnya. Yang ketiga, ice. Ice itu kompres dengan es batu, tujuannya untuk mengurangi bengkak, terus mengurangi peradangan di situ. Terus yang C-nya kompresi. Kompresi itu bagian yang nyeri di kompres dengan perban, tapi ini juga saya sarankan untuk yang sudah pernah melihat setidaknya atau yang sudah terlatih, atau kalau misalnya ragu datang ke tenaga kesehatan untuk dilakukan perban. Karena
perban yang salah mengakibatkan efek yang lebih parah. Terus yang terakhir elevate ditinggikan ya, ditinggikan bagian yang cedera sama biar aliran cairannya kembali. Jadi bisa mengurangi pembengkakan yang nantinya targetnya adalah mengurangi nyeri. Next slide. Nah, kira-kira itu dari saya. Semoga tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dokter Ari atas ilmunya, Dok. Jadi ini memang yang sering sekali kita dengar ya, pengapuran gitu ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaannya, mungkin kita bisa break dulu sebentar ya, Dok ya, sambil kita persiapkan beberapa pertanyaan yang mau dibacakan. Ya baik, kita sudah kembali lagi ya. Selamat datang kembali Sobat Sehat MUIS. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Ini ada untuk Dokter Mariana terlebih dahulu, Dok. Jadi ini pertanyaannya adalah penegakan diagnosis nyeri apa yang bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium? Dan kalau ada, pemeriksaan laboratorium apa saja, Dok, yang berhubungan dengan nyeri-nyeri neuropatik? Monggo silakan, Dok. Terima kasih Dokter Pite atas pertanyaannya. Jadi memang nyeri itu kita harus istilahnya tegakkan ya, nyeri apa dulu. Jadi pada saat kita bertemu dengan pasien, kita akan istilahnya SOP-nya ya. Jadi kita tanya dulu keluhannya apa, seberapa lama ya. Kemudian faktor yang menyebabkan dia tambah nyeri apa, yang meringankan dia nyeri apa, sudah mengkonsumsi obat apa saja, kemudian karena pasien-pasien yang datang ke kita itu biasanya sudah minum obat duluan ya, cuma tidak sembuh gitu ya, jadi dia datang ke spesialis biasanya. Nah, jadi kalau untuk nyeri neuropatik memang yang paling sering ya, yang paling sering terjadi adalah karena nyeri karena diabetes ya, terutama pada usia 40 tahun ke atas ya, usia degenerasi. Jadi misalnya kan kadang gini, si pasien itu datang ke kita, nggak ada dok riwayat sakit gula, nah gitu ya. Tapi nyerinya khas ya. Jadi kalau pada nyeri neuropatik karena diabetes itu biasanya nyeri atau kebas-kebas di tangan, di kaki. Jadi ujung jari tangan, ujung jari kaki itu dia kebas ya. Jadi kalau kita bahasa medisnya tuh hand and glove stocking ya. Jadi seperti kita menggunakan sarung tangan, jadi rasa tebal di tangan dan kaki kita. Nah, kalau ada kecurigaan seperti itu, kita bisa periksakan gulanya ya, gulanya. Nah, tapi bagaimana dengan kadang kan si pasien nih nyeri sendi dok, nyeri di leher, nyeri pinggang, nyeri nggak jelas ya. Kadang si pasien begitu. Semua dibilang nyeri sendi-sendinya. Kita lihat lagi usianya. Kalau usianya tua ya bisa jadi ya karena pengapuran. Tapi tidak berarti tadi semua keluhan nyeri harus kita istilahnya diperiksa semua gitu ya. Misalnya kalau ronsen tidak semua harus di ronsen. Nah, kalau misalnya dia misalnya nyeri di sendi ya usia sesuai ya usia tua gitu ya. Bisa kita periksakan mungkin asam urat, kolesterol boleh ya. Jadi tapi itu tidak tidak mesti itu penyebab nyeri. Cuma itu bisa menyebabkan faktor yang memperberat. Ya, jadi faktor yang memperberat. Jadi mungkin dia misalnya sudah ada nyeri sendi, udah nyeri lutut, pengapuran, terus kebetulan asam uratnya tinggi. Nah, itu bisa memperberat. Ya, tapi pada basicnya dia adalah pengapuran. Jadi
banyak pasien mungkin ya mau ngambil simpelnya periksa-periksa sendiri. Jadi bukannya kita melarang, tapi alangkah lebih baik bertemu dulu dengan dokter. Jadi tahu apa yang mesti diperiksa. Ya, jadi tidak semua harus diperiksa. Jadi sering di situ pasien tidak mengerti, datang ke lab langsung minta periksa lengkap gitu. Kadang-kadang yang dia periksa tidak sesuai dengan penyakitnya, yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Makanya lebih baik, mohon maaf jika kita ada keluhan, lebih baik ketemu dulu dengan dokter ya. Kalau kita menggunakan BPJS ya bisa ke fase 1 ya. Kalau kita menggunakan pribadi, monggo mau ke teman-teman di lapangan, ketemu dokter umum dulu boleh, mau ketemu langsung dokter spesialis boleh ya, tinggal disesuaikan dengan penyakitnya ya. Kalau dia banyak keluhannya kayaknya psikologis nih, ya datanglah ke dokter jiwa ya. Saya ini kayaknya kemarin habis jatuh nih, habis kecelakaan, silakan datang ke dokter ortopedi misalnya gitu ya. Kalau misalnya, waduh nyerinya nggak jelas nih gitu ya, misalnya, ya kemarin bekas kena herpes, kena kayap, ini udah nggak ada nih, kayaknya udah sembuh, kadang ada yang udah sebulan 2 bulan kok masih sakit, nah itu nyeri reumatik, itu bisa ke dokter saraf. Jadi sebaiknya bertemu dulu dengan dokter biar tahu mau diarahkan kemana pemeriksaan selanjutnya jika dibutuhkan, gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Mariana. Itu tadi jawabannya ya. Jadi kalau pemeriksaan bertemu dokternya dulu ya. Jangan sampai kita buang-buang biaya. Padahal sebenarnya pemeriksaannya nggak penting ya dok ya. Nggak berhubungan gitu ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Dokter Julian. Dok, izin bertanya dok, tetangga saya mengalami gejala seperti hipokondria. Belakangan ini sering bilang sakit kepala karena dia cerita selalu kepikiran tentang tumor otak. Apakah sakit kepala yang dia alami adalah nyeri yang disebabkan oleh psikologis? Karena disuruh periksa ke dokter, katanya dokternya bilang nggak apa-apa dok, gitu. Lalu bagaimana cara menghilangkan keluhannya dok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi langkah paling pertama secara umum memang kalau ada nyeri pasti harus kita periksakan ke dokter dulu pastinya. Kalau ternyata memang pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada bukti gangguan secara organik yang mendasari penyebab nyerinya, ya barangkali kita sudah bisa mengarah bahwa penyebabnya mungkin ini adalah suatu gangguan psikologis. Tadi disebutkan mungkin yang ditanyakan masalah hipokondriasis ya. Jadi hipokondriasis itu adalah suatu kondisi kejiwaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya mengidap suatu penyakit yang sangat serius. Ya, tetapi tidak ada bukti satupun yang menyatakan bahwa dia mengidap penyakit tersebut. Atau kalaupun memang ada, itu tidak sebanding, ya. Artinya tidak sebanding bahwa penyakitnya segini, keluhannya 10, ya. Penyakitnya cuma diabetes terkontrol, tapi dia bilang dia hampir mati rasanya seperti itu ya. Tidak sebanding. Nah, sakit kepalanya kalau memang sudah diperiksakan ke beberapa dokter yang kompeten, memang dinyatakan tidak ada gangguan apapun, dan dia meyakini bahwa ada tumor otak di sana. Sudah dilakukan pemeriksaan pencitraan dan segala macam, tidak ada di sana ditemukan adanya tumor dan sebagainya. Mungkin bisa jadi ini adalah suatu hipokondriasis ya. Dan biasanya orang yang mengidap hipokondriasis itu menolak dikatakan bahwa penyebabnya adalah psikologis. Jadi memang susah-susah gampang membawa orang ini untuk datang ke layanan kesehatan, apalagi ke psikiatri ya, di mana situasi masyarakat kita sekarang stigma terhadap kondisi jiwa itu masih saya kira belum optimal. Jiwa itu selalu dikaitkan dengan gangguan jiwa berat seperti yang sering kita lihat. Padahal tidak demikian. Di negara-negara maju, orang menikah saja bertemu psikiater. Orang mau memilih perguruan tinggi mana yang cocok buat dia, bertemu psikiater. Orang ingin mengadopsi anak, ingin tinggal di suatu tempat, konsultasi dengan psikiater. Nah, ini stigma ini yang sedang kita perjuangkan oleh teman-teman di layanan primer, bagaimana ingin menghapuskan itu agar layanan kita menjadi lebih komprehensif. Kembali ke kondisi tetangganya tadi, kalau memang itu penyebabnya, biasanya dia akan yakin itu dengan kondisinya itu dan dia akan terus begitu. Jadi artinya kalau dicoba untuk dikonfrontasi, biasanya akan bertengkar biasanya ya. Jadi akhirnya dia akan tetap berada dalam kondisinya. Lalu untuk menghilangkan gejalanya, tentu saja kita harus membantunya dengan menggunakan obat-obatan seperti obat-obatan antidepresan ya, obat-obatan anti anxiety seperti itu. Dan biasanya
kita sarankan dia bertemu dengan psikiater itu settingnya bukan setting langsung ketemu dengan dokter jiwa karena ini penyebabnya karena jiwa, bukan begitu biasanya. Tetapi jadi dia dirujuk oleh dokter spesialis yang lain untuk membantu dia mengatasi nyerinya agar lebih baik misalnya. Jadi misalnya dia datang ke dokter spesialis saraf, misalnya dokter saraf bilang, ini kami kasih obat untuk mengatasi nyerinya supaya lebih optimal dan lebih tenang dalam menjalani pengobatannya. Sambil ya kita berkonsultasi dengan psikiater supaya lebih optimal. Jadi dia tidak merasa bahwa ini penyebabnya adalah jiwa semata-mata. Anda meremehkan saya agar tidak ada itu di dalam pikiran dia. Itu kenapa dalam penanganan masalah hipokondriase ini melibatkan beberapa dokter spesialis yang lain juga. Kalau kita langsung semuanya langsung ke jiwa saja ya, kamu tuh masalah kejiwaan, biasanya dia akan menolak ya. Tapi kalau dari gejala yang disampaikan tadi, ya, bahwa sudah ada dinyatakan tidak ada penyebab organiknya, maka kemungkinan besar ini adalah suatu hipokondriasis. Semoga bermanfaat, sekira demikian ya. Baik, terima kasih Dokter Julian. Jadi memang masih PR ya dok ya untuk kita sebagai nakes bahwa sebenarnya gangguan psikis itu penting. Karena hampir 60% pasien dengan keluhan fisik itu juga disertai dengan psikis ya. Tapi karena stigma yang tadi itu jadinya kita susah gitu dok. Kalau mau rujuk dikira saya nggak gila gitu kan. Padahal sebenarnya ya nggak harus gila dulu untuk ke psikiatri gitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Dokter Ari dok. Ini izin bertanya dok, berdasarkan yang disampaikan untuk konsep polis yang benar berarti penggunaan ICE ya dok untuk kompres nyeri. Karena saya pernah mengalami cedera pergelangan tangan ketika di dokter spesialis dianjurkan untuk kompres air dingin atau ice. Tapi ketika di fisioterapi yang dianjurkan malah menggunakan kompres air hangat dengan alasan jika cedera sudah lewat dari 24 jam, kompres ice sudah tidak efektif. Mohon pencerahannya dok. Ya, jadi ICE itu pada kondisi akut di mana dia masih muncul peradangan yang baru saja terjadi. Sedangkan mungkin yang tadi dimaksud kompres hangat itu yang heat and cold itu ya dok ya, heat and cold terapi biasanya oleh fisioterapis memang bisa dalam setelah proses peradangan itu berangsur-angsur mereda, kompres hangatnya tujuannya untuk membantu relaksasi, membantu movement biar bisa lebih bagus. Cuman konsep ICE-nya di sini untuk kondisi nyeri akutnya baru saja terjadi, bengkak, perdarahan di dalam. Nah, dia tujuannya untuk vasokonstriksi, jadi mempersempit pembuluh darah agar aliran darah ke situ berkurang, jadi bengkaknya tidak bertambah besar. Kan kalau pas baru saja terjadi, langsung dikompres hangat, yang terjadi malah pembuluh darahnya makin melebar. Kalau makin melebar, perdarahan ke situ semakin banyak, bengkaknya semakin besar. Kira-kira gitu. Ya, baik, terima kasih dokter. Jadi memang sebenarnya betul ya kalau akut S, kalau sudah tidak akut berarti baru head and cold yang tadi ya. Baik, terima kasih dokter. Baik, sepertinya untuk pertanyaannya cukup dulu karena keterbatasan waktu kita. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, boleh ke poli mereka masing-masing dari Senin sampai Jumat, boleh datang ke poliklinik kami, ada poli saraf, ada poli ortopedi, ada poli yang baru juga, poli jiwa ya, jadi jangan ragu-ragu. Oke, selanjutnya sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber kita pada hari ini. Saya akan mengucapkan closing statement terlebih dahulu. Jadi untuk Sobat Sehat MUIS dimanapun kalian berada, jadi nyeri itu sebenarnya hal yang manusiawi. Jadi wajar, seperti kata Dokter Mariana, kalau kita merasakan nyeri itu sebenarnya wajar ya dok. Cuma kita harus tahu dulu nyeri yang kita rasakan itu nyeri apa. Apakah neuropatik, apakah muskuloskeletal yang tadi, ataukah ternyata karena ada pikiran berat. Seperti itu ya. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter sebelum memutuskan untuk membeli obat atau berobat gitu dok ya. Baik, selanjutnya kita akan mungkin dari narasumber bisa closing statement juga dulu satu-satu ya dok ya. Sebelum kita tutup dari Dokter Mariana dulu mungkin dok. Ya, mungkin closing statement itu semacam kesimpulan ya kalau menurut kami. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, perlunya penegakan diagnosis tentang nyerinya tadi ya. Jadi kita ini satu benar nyeri apa enggak ya.
Kedua, kalau sudah tahu nyeri, itu nyerinya nyeri apa? Karena itu mempengaruhi untuk manajemen selanjutnya, tata laksana selanjutnya. Jadi apakah perlu jangka pendek, jangka panjang ya, itu di situ. Jadi perlunya penegakan diagnosis. Kemudian adalah jangan mudah percaya mitos. Ya, tadi mungkin yang perlu ditegaskan lagi, jangan mudah percaya mitos. Jadi tidak apa-apa, kita datang ke dokter, kemudian kita tanyakan, benar nggak dok, benar nggak dok. Lebih baik begitu kita bertanya daripada kita mengambil keputusan sendiri, karena nanti hasil ke belakangnya yang tidak baik ya. Jadi bukannya kita tidak mempercayai mitos, cuman mitos itu benar apa tidak gitu ya. Mungkin saya bukan pernah ada pasien itu dia sakit diabetes ya, tidak merasa, dikasihlah minyak gas ya, minyak tanah, melepuh semua dia punya kulit. Nah, itu kan kasihan ya. Jadi katanya dok dikasih minyak tanah bisa sembuh. Nah, gitu ya. Jadi jangan mudah percaya mitos. Nah, mungkin itu saja yang dari saya, Dokter Mitra. Terima kasih. Terima kasih dokter. Selanjutnya dokter Julian dok untuk closing statement-nya. Baik, mungkin sebagai kesimpulan dari paparan pada kesempatan pagi hari ini ya terkait dengan masalah kejiwaan, barangkali dapat melanjutkan juga tadi yang disampaikan Dr. Mariana bahwa kita itu jangan percaya dengan mitos, itu sangat benar sekali. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memang punya sifat cemas di antara kita ini, saya sarankan untuk tidak terlalu banyak melihat berita-berita rubrik-rubrik kesehatan secara mandiri ya. Karena saya tidak berani menjamin bahwa apa yang ditulis di sana itu benar-benar dari praktisi kesehatan. Bisa juga kadang-kadang bukan orang yang ahli di bidangnya menulis hal-hal sedemikian itu, lalu kemudian kita baca, kita search sepanjang hari, yang terjadi adalah muncul kecemasan, muncul ide-ide, oh jangan-jangan ini saya mengidap ini dan segala macam. Oleh sebab itu, bagi pasien yang pernah saya temui, pasien-pasien saya yang memang pencemas, saya sarankan untuk tidak lebih banyak membaca hal-hal begitu, dan jika memang ada keluhan, datang saja ke layanan kami untuk berkonsultasi mengenai apa yang dikeluhkan ya. Karena tadi dampaknya selain menimbulkan kecemasan, akhirnya juga bisa bertindak sesuatu yang malah membahayakan diri sendiri ya. Jadi penyebab nyeri tadi sudah kita lihat semua bahwa salah satunya adalah penyebab psikologis. Oleh karenanya jangan pernah abaikan jika memang ada permasalahan di dalam kehidupan, jangan dipendam sendiri karena ternyata dia bisa muncul dalam bentuk yang lain, dalam bentuk berupa nyeri-nyeri yang misterius yang dicari tidak ditemukan sebabnya. Ternyata manusia begitu kompleks ya. Manusia tidak sesederhana yang kita bayangkan, ternyata pikiran pun dapat mengendalikan kehidupan manusia. Mungkin sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa pikiran Anda, cara Anda berpikir dapat merubah perilaku Anda. Perilaku Anda dapat menyebabkan kebiasaan Anda dapat merubah karakter Anda, dan karakter itu bisa merubah kenyataan hidup Anda. Saya kira demikian. Terima kasih Dokter Julian, super sekali, mantap sekali dokter. Ya, kita lanjut ke closing statement dari Dokter Ari, silahkan dok. Ya, dari saya seperti Dokter Maria dan Dokter Julian tadi bilang, jadi penyebab nyeri bermacam-macam sekali. Cari tahu penyebabnya, karena penyebabnya banyak sekali. Bisa dari tubuh, bisa dari psikologis. Nanti baru untuk masing-masing penyebabnya, tata laksananya berbeda-beda. Jadi jangan bingung sendiri. Datang ke layanan kesehatan, berobat, nanti dibantu dicarikan solusi untuk masalah nyerinya. Saya kira seperti itu. Terima kasih dokter. Jadi intinya kenali nyerinya, datang dan berobat ya dok ya. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan terima kasih kepada Sobat MUIS yang sudah bersedia untuk bergabung bersama kami. Sebelum kita tutup, saya akan umumkan dulu pemenang giveaway kita pada webinar hari ini. Belum muncul. Siapa yang di HP. Oke, selamat kepada para pemenang giveaway hari ini ya. Jadi karena sudah berpartisipasi aktif, jadi pasti dapat giveaway ya. Oke, untuk Sobat MUIS
Yang lainnya tenang aja karena kita masih ada beberapa binar lagi ke depan. Jadi dimohon untuk partisipasi aktifnya untuk bisa ikut lagi ke binar-binar kita selanjutnya ya. Dan saya sebagai MC sekaligus moderator mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan binar pada hari ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih, Dok.
Ulang lagi.